Alright guys, kita lanjutkan materi ini hari ini adalah materi terakhir ya, yaitu chapter 18 dan chapter 19 yaitu teknik reading yang terakhir nanti ya. Jadi di reading kemarin kita sudah belajar kalau teman-teman nanti akan dikasih waktu 50 pertanyaan, maksud saya dikasih 50 pertanyaan dalam waktu 55 menit maksimal gitu ya. Nah, untuk menghemat waktu, teman-teman tekniknya adalah baca soalnya dulu, baru nanti teman-teman lari ke teks, oke? Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu dalam pengerjaan reading ini. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah untuk mengerjakan soal reading, terutama ada soal vocab kemarin ya. Nah, nanti teman-teman membaca soal dulu, teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Apakah teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf ya, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu ada di dalam teks nyempil gitu teman-teman di satu titik di dalam teks seperti itu. Atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau membuat tebakan ya berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja. Itu adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, ya. Nah, beberapa soal yang menanyakan garis besar mengenai teks itu antara lain ada main idea atau ide pokok. Jadi soalnya menanyakan ide pokok atau topik gitu ya. Kemudian idea organization, bagaimana eh, ide atau gagasan itu dikembangkan di dalam teks. Ada juga tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri itu adalah suasana hati si penulis atau nuansa gitu ya, yang dituangkan si penulis ke dalam teks tersebut. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut, dan course itu bidang keilmuan yang yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang teknik yang kedua yaitu scan dan skim atau mencari letak di mana eh, informasi yang ditanyakan di dalam teks seperti itu. Nah, untuk teknik ini dipakai ketika soalnya itu menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, untuk antara lain contohnya yang pertama ada soal locate information. Jadi di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas suatu topik atau suatu informasi gitu ya. Kemudian ada juga peran reference, jadi rujukan kata ganti. Jadi kata ganti di dalam teks yang ditanyakan itu merujuk ke kata benda apa atau kata apa seperti itu. Kemudian ada juga stated detail. Nah, informasi mengenai topik tertentu atau mengenai suatu topik di dalam teks seperti itu. Unstated detail itu adalah informasi yang salah mengenai suatu topik di dalam teks. Dan yang terakhir adalah vocabulary, tapi vocabulary itu tidak wajib ya, teman-teman, karena ada juga kalau teman-teman nanti sudah tahu artinya, itu nggak perlu menggunakan cara scan dan skim. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar teknik yang terakhir, teman-teman, yaitu make an inference atau membuat kesimpulan atau tebakan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya menggunakan tebakan atau teman-teman harus menebak berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, yaitu soal inference itu sendiri, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, inference itu pengertiannya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang teman-teman buat berdasarkan informasi di dalam teks. Oke. Nah, pertanyaannya nanti biasanya ada kata implied, inferred, likely, atau probably. Jadi implied atau inferred artinya disimpulkan gitu ya. Likely dan probably artinya kemungkinan. Jadi di teks nggak ada jawabannya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman disuruh membuat kemungkinan berdasarkan satu atau dua kata yang ada di dalam teks seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya itu kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Sorry, nanti cara mengerjakannya gini, teman-teman. Saya lupa. Teman-teman baca soalnya dulu ya, kemudian temukan kata kunci yang ditanyakan itu apa. Karena nanti tetap ada kata kunci, teman-teman. Nah, di mana ada kata kunci, maka teman-teman harus gunakan scan dan skim. Tetap di inference ini, teman-teman lakukan scan dan skim untuk mencari di mana kata kunci itu dibahas di dalam teks. Nah, nanti kalau sudah ketemu, teman-teman cari satu kata atau dua kata yang menjadi petunjuk teman-teman. Atau teman-teman baca aja kalimat utuhnya, nanti teman-teman akan menemukan. Jadi, inference ini teman-teman, kadang petunjuknya itu ngumpet. Jadi kadang cuma satu kata, kadang cuma dua kata dan seterusnya seperti itu.
Nah, untuk contoh soalnya, nanti terus teman-teman hubungkan dengan pilihan A, B, C, D ya, yang mana yang nyambung dengan informasi itu. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, ada kata mungkin. Jadi, yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Kalau teman-teman cek pilihan A, B, C, D di dalam teks tidak akan ketemu, teman-teman. Teman-teman mencari mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana nggak akan ada di dalam teks. Karena pertanyaannya probably, mungkin. Nah, kalau ada di dalam teks, ya berarti bukan probably. Nggak perlu dikasih probably karena sudah tercantum di dalam teks. Nah, ini yang disebut dengan soal inference, teman-teman. Disuruh nebak, suruh nyari yang nggak ada di dalam teks gitu ya. Tapi jawabannya yang benar seperti itu. Nah, caranya mengerjakan soal seperti ini. Teman-teman menemukan kata kunci di soal. Di sini di soal kata kuncinya adalah Hawaiian word dulu, teman-teman. Ya, jadi kata dalam bahasa Hawaii yang mana itu dibahas di seputar paragraf 1 gitu ya. Nah, paragraf 1 itu berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata itu didapat atau dibuat dari susunan alfabet atau A, B, C, D sampai Z itu ya, yang hanya terdiri dari 12 huruf. Nah, berarti nggak sampai Z, teman-teman, hanya ada 12. Kalau sampai Z kan 26. Nah, yaitu 12 itu adalah 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Mereka nggak punya huruf R, mereka nggak punya huruf S ya. Mereka nggak punya huruf Z dan seterusnya. Jadi mereka hanya punya huruf H, K, L, M, N, P, W untuk konsonan atau huruf matinya ya. Nah, tapi belum ada tadi petunjuk mengenai penggunaan kata dalam bahasa Hawaii. Kita baca lagi, setiap silabel itu suku kata ya teman-teman. Jadi setiap suku kata di dalam bahasa tersebut, maksudnya bahasa Hawaii, itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Dan dua konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, itu aturannya. Kita sudah menemukan aturan kata dalam bahasa Hawaii. Sekarang kita sambungkan dengan pilihan A, B, C, D, yang mana? Yang tidak mengikuti aturan ini tadi ya, yaitu setiap suku kata berakhiran dengan vokal dan dua konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, kalau yang alfa, ma, ha, lo itu ada 3 suku kata. Ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, teman-teman, yaitu a, o, ya kan? Yang mana itu ngikutin aturan bahasa Hawaii tadi. Berarti alfa bukan ya. Kemudian huruf M, H, L-nya itu juga apa namanya? Konsonannya itu nggak gandeng. Mereka terpisah oleh huruf konsonan yaitu A sama A. Berarti itu mengikuti aturan bahasa Hawaii, berarti jawabannya bukan yang alfa. Karena yang ditanyakan tadi kan yang bukan kata dalam bahasa Hawaii, berarti yang tidak mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Nah, kemudian yang bravo, mahi-mahi itu ada 4 suku kata. Ada ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi lagi. Nah, kemudian setiap suku kata itu berakhiran dengan vokal a, i, ya kan? Kemudian huruf konsonan MH itu dia terpisah, tidak gandeng. Berarti dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, berarti jawabannya bukan bravo juga. Ya, karena yang ditanyakan tadi yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Kemudian yang Charlie ada meklea. Nah, di situ ada yang digaris bawahi, teman-teman, yaitu huruf K sama L. Kenapa? K sama L itu adalah huruf konsonan. Yang mana huruf konsonan itu nggak boleh gandeng. Ya, berarti yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan sebelum kita lanjut ke latihan soal. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada seperti biasa dicoba dulu. Teman-teman jangan takut salah. Dikerjakan sesuai yang teman-teman pahami. Baik, silahkan dicoba dulu. Di sini ada 2 soal, berarti teman-teman punya waktu 2 menit. Saya timer pakai HP, teman-teman. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Kemudian kita bahas bareng. Tapi sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa. Kalau gitu kita bahas bareng aja, oke? Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa, nah sama, kalau teman-teman nggak jelas di soal tidak ada kata kunci, seperti yang saya sampaikan di hari kedua reading kalau nggak salah, kalau nggak hari pertama reading. Teman-teman baca pilihan gandanya juga, ya. Karena di soal ini nggak ada kata kuncinya, teman-teman. Di situ yang alfa berbunyi, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, berarti ini ngomongin tentang perubahan warna daun dari Giant Sequoia atau California Redwood ya, teman-teman. Berarti kata kunci teman-teman adalah Giant Sequoia sama California Redwood. Kalau ada, itu warna, teman-teman. Kalau ada, karena ini ngomongin warna. Warna daun lebih tepatnya ya. Nah, California Redwood sama Giant Sequoia itu disebutkan pertama di kalimat kedua. Ya, jadi kita baca kalimat kedua. Nah, kalimat kedua berbunyi, kedua pohon konifer atau saya nggak kalau nggak salah perdu ya, kalau atau daun ini teman-teman, daun jarum gitu ya, konifer itu. Jadi kedua jenis pohon konifer yang awet hijau. Nah, awet hijau itu maksudnya adalah dia tidak berubah warna ataupun menggugurkan daun di musim apapun, teman-teman. Oke, yaitu California Redwood dan Giant Sequoia. Nah, berarti itu tadi ya warna, teman-teman, ada kata evergreen, yaitu maksudnya eh, apa namanya? Lawannya deciduous, teman-teman. Ini istilah ya dan sering keluar di TOEFL yang asli ITS tentang tanaman. Jadi lawannya eh, evergreen. Evergreen itu artinya saya kurang kurang tahu ya bahasa Indonesianya, dalam bahasa Indonesia katanya apa. Cuman kalau dijabarkan evergreen itu dia tidak menggugurkan daun di musim apapun atau tidak merubah warna daun seperti itu, teman-teman. Jadi awet hijau gitu ya. Nah, evergreen itu lawannya ini pernah sering keluar kalau yang lawannya ini, teman-teman. Lawannya adalah deciduous. Kalau deciduous itu adalah yang menggugurkan daun di musim tertentu. Misalnya jati itu ya, kalau di musim panas ketika air sedikit itu dia menggugurkan daun. Nah, itu deciduous trees. Oke. Nah, di sini California Redwood dan Giant Sequoia itu merupakan evergreen, artinya mereka tidak mengganti warna daunnya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Oke. Kemudian yang nomor 4, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah kata kunci teman-teman adalah Sierra Nevada, yang mana kalau kita scan dan skim, Sierra Nevada itu disebutkan pertama kali di kalimat terakhir paragraf 1. Kalimatnya berbunyi, California Redwood atau pohon California Redwood tadi ya, itu ditemukan di sepanjang pantai timur dari negara tersebut. Maksudnya California, teman-teman, seperti namanya ya. Kemudian sedangkan Giant Sequoia itu ditemukan di tengah daratan, di ketinggian yang lebih tinggi, di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, petunjuk teman-teman di dalam teks adalah Sierra Nevada ini punya lereng, teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya Sierra Nevada merupakan, cari kata benda di pilihan ABCD yang memiliki lereng. Nah, di pilihan ABCD, kata benda yang memiliki lereng adalah yang delta. A mountain range atau bukit barisan atau bisa juga disebut dengan pegunungan mungkin gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Lanjut ya ke soal berikutnya. Sebentar saya hapus coret-coretannya. Oke, silahkan teman-teman. Maaf ke pencet. I'm sorry guys. Oke, silahkan dicoba lagi ya ke soal berikutnya. Di sini ada 3 soal. Berarti teman-teman punya waktu 3 menit. Saya tamar pakai HP. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Baik, 3 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Sepertinya masih oke, ternyata ada, yaitu delta alpha bravo. Nice, kita cek teman-teman. Ada juga delta alpha alpha ataupun delta delta bravo. Kita cek bersama. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli berbahasa Prancis kemungkinan akan mencakup atau akan menginclude atau memasukkan gitu ya sebidang bangunan yang berjudul atau bernama. Nah, kata kunci teman-teman adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis kalau ada. Kalau nggak ada ya teman-teman cari di teks yang mengenai bahasa-bahasa seperti itu. Nah, untuk bahasa itu disebutkan di eh, paragraf kedua awal, teman-teman. Nah, kalimatnya berbunyi, meskipun permainan itu, maksudnya monopoli ini ya, dipublikasikan sekarang dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan nama-nama tempat dan lokasi-lokasi yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai papan tersebut. Nah, dari sini sebenarnya udah tahu kita ya. Intinya adalah nama-nama tempatnya itu disesuaikan dengan bahasa yang dipakai. Misal, kalau bahasa di papan monopoli ini yang dipakai adalah bahasa Indonesia, maka tempat-tempatnya itu tempat-tempat di Indonesia. Misalnya Borobudur, misalnya apa teman-teman titik nol gitu ya. Misalnya juga eh, Raja Ampat dan sebagainya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang versi Prancis. Berarti kita cek di pilihan A, B, C, D, nama tempat yang ada di Prancis. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Delta untuk nomor ini ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman cek di teks, kata Menara Eiffel itu nggak ada di dalam teks. Inilah yang disebut dengan soal inference, teman-teman. Jadi kadang menuntut pengetahuan umum kita juga gitu ya. Kemudian nomor 7, bisa ditarik kesimpulan kalau Daru itu memilih Atlantic City sebagai settingan untuk monopoli karena, nah kata kunci teman-teman di sini adalah Daru memilih Atlantic City sebagai settingan monopoli. Yang mana itu disebutkan di sini teman-teman. Tapi kalau supaya lebih jelas, Daru itu disebutkan di kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, permainan itu ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Nah, selama puncak dari The Great Depression, ini nama peristiwa sejarah, teman-teman. Great Depression itu krisis moneter benua Eropa dan Amerika yang berdampak global, krisis global seperti itu. Kemudian Darrow yang tinggal di Germantown, Pennsylvania, maksudnya dia itu berasal dari Germantown ya. Dia sendiri itu juga unemployed. Unemployed itu dia tidak dipekerjakan atau alias nganggur, teman-teman. Nggak punya pekerjaan gitu ya. Selama masa-masa finansial sulit tersebut. Nah, dia, si Daro tadi, itu mengatur permainan awalnya itu tidak seperti yang diduga-duga di hometown-nya atau tempat asalnya, Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Alasannya itu di setelahnya, teman-teman. Setelahnya disebutkan kalau New Jersey itu adalah situs dari berbagai macam tempat liburan sebelum masa depresi. Nah, kita cek ABCD, yang mana yang ada sambungannya dengan informasi ini. Ya, yaitu New Jersey itu dipilih karena dia adalah dia adalah tempat dari berbagai macam lokasi-lokasi tempat liburan sebelum masa depresi. Nah, kalau yang alpha, it brought back good memories, membawa kenangan-kenangan indah gitu ya. Kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo, keluarganya berasal dari Atlantic City. Bukan ya, tadi kan nggak ada teman-teman. Yang membahas tentang keluarganya si Daro, ya. Bahkan Daro sendiri itu disebutkan dia berasal dari Germantown, bukan Atlantic City, New Jersey. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, orang-orang Germantown akan marah jika dia menggunakan Germantown. Sama, teman-teman nanti tidak menemukan ya orang-orang Germantown disebutkan atau sesuatu yang bisa membuat Germantown marah kalau si Daro itu memakai Germantown sebagai settingan monopolinya. Nah, berarti Charlie juga bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar daripada Germantown. Nah, kita tidak menemukan ukuran ya. Tadi hanya disebutkan kalau Atlantic City itu hanya memiliki lebih banyak tempat-tempat menyenangkan, tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Bukan ukurannya lebih besar ya. Berarti Delta juga bukan, teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang Alpha, yang mana dia mengingatkan kembali sebelum masa-masa depresi. Seperti itu.
Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Muhammad Hafid. Mister, biasanya di tes online kita diberikan waktu untuk baca soal dulu baru jawab pertanyaan atau setiap pertanyaan akan tetap ada teks di atasnya? Oke, good question. Nanti setelah kelas saya akan tunjukkan ya teman-teman tampilan kalau teman-teman ngambil tes online, yaitu tampilan di listening bagaimana, kemudian tampilan di structure bagaimana, sama tampilan di reading. Ya, nanti saya jelaskan. Tapi setelah kelas ya, Mister. Jadi stay tune, jangan kemana-mana dulu. Nanti setelah kelas kita bahas itu, oke? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi nih, mungkin sebelum kita lanjut ke nomor 8. Aman ya, Mister? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 8. Di situ nomor 8 pertanyaannya adalah, Parker Brothers kemungkinan adalah, kata kunci teman-teman adalah Parker Brothers. Yang mana Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Daro itu membuat permainan-permainan awalnya tersebut itu manual, nggak pakai mesin teman-teman, pakai tangan gitu ya. Dan menjualnya secara lokal, jadi dijual di Germantown, di tempat-tempat dia saja gitu. Sampai akhirnya Parker Brothers, ini nama ya, pokoknya kalau teman-teman menemukan ada huruf besar di tengah-tengah kalimat atau kata yang diawali oleh huruf besar itu nama atau judul. Seperti itu. Jadi ini nama. Jadi Parker Brothers itu membeli seluruh hak terhadap monopoli. Entah itu hak milik, hak cipta, dan sebagainya gitu ya. Di tahun 1935. Dan kemudian itu mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga sekarang. Nah, Parker Brothers ini memproduksi monopoli, memproduksi mainan, teman-teman. Artinya dia adalah pabrik mainan, ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo. A game manufacturing company, perusahaan manufaktur perakitan atau pembuatan gitu ya, perusahaan pembuatan mainan seperti itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga menuntut inference atau teman-teman disuruh nyoba nebak gitu ya berdasarkan teka-teki yang ada di dalam teks atau informasi yang ada di dalam teks. Nah, jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga inference adalah transisi. Nah, transisi ini sebenarnya bukan nama soal, teman-teman. Transisi ini justru adalah nama petunjuk, teman-teman. Transisi itu maksudnya gini, paragraf 1 dan paragraf berikutnya itu pasti nyambung, teman-teman. Pasti ada yang menyambungkan. Kan topik setiap paragraf kan beda-beda tuh. Jadi fokusnya paragraf 1 dan paragraf 2 itu nanti biasanya beda. Walaupun ada satu yang menyatukan, tapi tetap nanti ada pembagian pengembangan ide, seperti itu. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2 karena memiliki perbedaan itu harus ada yang menyambungkan. Harus biar kalau dibaca itu kohesif dan coherent. Jadi dibaca itu smooth. Alurnya tidak loncat-loncat. Tiba-tiba tadi ngomongin ini kok tiba-tiba sekarang ngomongin ini mendadak gitu. Jadi supaya nggak mendadak itu ada namanya transisi, teman-teman. Kalimat yang menjembatani supaya topik itu kalau berubah ke topik yang lain itu supaya enak dibaca. Nah, itu namanya kalimatnya transisi. Nah, transisi itu letaknya adalah di kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang dihubungkan. Misal, paragraf 1 dan paragraf kedua, kalimat transisinya itu ada di kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf kedua. Ya, jadi yang paling dekat dengan paragraf yang disambungkan. Nah, transisi ini nanti bisa teman-teman pakai untuk menjawab salah satu soal reading, yaitu soal yang meminta teman-teman untuk menebak kalau sebelumnya teks atau setelahnya teks itu kita masukkan paragraf lagi, itu nanti kira-kira membahas tentang apa? Seperti itu. Jadi jenis soal, transisi ini adalah petunjuk teman-teman untuk mengerjakan soal yang meminta teman-teman menebak paragraf sebelumnya teks atau paragraf setelahnya teks. Seperti itu. Oke. Jadi nanti ada dua jenis soal teman-teman untuk transisi ini. Ada paragraf preceding. Paragraf preceding itu kalau diartikan paragraf yang mendahului. Maksudnya paragraf sebelumnya teks. Jadi kalau pertanyaan mungkin dalam bahasa Indonesia yang enak ya. Kalau sebelumnya teks itu kita masukkan paragraf lagi, itu nanti sebelumnya teks itu membahas tentang apa paragrafnya. Itu preceding teman-teman. Kalau yang following itu paragraf setelahnya. Jadi kalau setelahnya teks, itu kita masukkan paragraf satu lagi, itu paragrafnya nanti membahas tentang apa. Nah, kalau pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului atau paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat pertama sendiri, paling atas.
ya. Kalau teman-teman ditanyai paragraf setelahnya teks atau setelahnya teks itu kalau kita masukkan paragraf membahas apa, teman-teman baca kalimat terakhir. Nah, nanti akan ada topik yang baru diangkat. Seperti itu. Kalau misalkan yang ditanyakan yang di atas itu nanti ada paragraf yang ada topik yang tidak dibahas di paragraf tersebut, tapi ada diangkat di kalimat pertamanya. Contoh ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan paragraf yang mendahului teks, berarti paragraf sebelumnya teks ini ya, teman-teman, itu nanti membahas tentang apa? Teman-teman baca transisinya, yaitu kalimat pertama paragraf 1. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos mengenai lautan yang lain itu membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos mengenai lautan yang lain. Berarti paragraf sebelum dari teks ini itu juga membahas tentang mitos mengenai lautan juga, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini dianggap yang lain, teman-teman. Dari yang sebelumnya disebutkan atau diceritakan, gitu ya. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, masa mudanya Davy Jones. Nggak mungkin Davy Jones udah dibahas sebelumnya. Davy Jones aja baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Ya, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, karirnya Davy Jones sebagai seorang pelaut. Bukan ya sama. Pokoknya yang ada Davy Jones-nya teman-teman hilangkan. Jangan dipilih karena Davy Jones baru dikenalin di sini. Nggak mungkin sebelumnya udah disebutkan, tapi baru dikenalin di sini kan. Seperti itu. Kalau yang Charlie, a different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang berbeda atau yang lain mengenai laut tanah. Ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Jadi paragraf sebelumnya, kalau ada di paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang cerita yang lain mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman mengenai jenis soal ini. Silahkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik, teman-teman coba dulu untuk latihan soalnya. Di sini ada 2 soal, berarti teman-teman punya waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman, salah itu oke, kita belajar. Salah itu wajar, oke? Baik, ada jawaban Alpha Charlie dan juga Alpha Bravo. Mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan yang mendahului teks ini, berarti tempat transisinya itu di kalimat paling atas. Atau kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi,
program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Cosmos. Tiba-tiba tadi ada kata another program. Nah, berarti sebelumnya teks ini itu sebenarnya juga ada program ya, teman-teman, yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan. Tapi bukan tentang Cosmos, karena Cosmos baru diperkenalkan di sini. Ya, mungkin tentang Sunken dan teman-temannya itu. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. A different scientific television series. Nah, memang kalau kita baca di situ program di sini maksudnya adalah serial televisi. Di situ di setelahnya kalimat kedua itu ada keterangan this series atau serial ini broadcast on public television yang disiarkan di televisi umum. Nah, berarti dia adalah siaran televisi atau program televisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke, semuanya benar ya. Nice. Kemudian nomor 2. Paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar mengandung informasi tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf following atau paragraf setelahnya teks ini, maka kita baca kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir berbunyi, penulis dan sutradara pokoknya adalah dari program tersebut itu adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkenal dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, berarti di sini itu mengangkat topik mengenai Carl Sagan. Otomatis paragraf setelahnya supaya nggak jeglek ya, teman-teman, supaya kalau dibaca itu smooth, coherent atau kohesif, maka harus ada sambungan tentang Carl Sagan. Kita cek A, B, C, D, yang manakah yang ada sambungan dengan Carl Sagan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah Charlie, teman-teman. Yaitu The Astronomer Carl Sagan. Kalau kita pilih yang Bravo, The Program Cosmos itu sudah selesai dibahas di sebelumnya tadi. Nanti kalau kita bahas Cosmos lagi, nanti itu maju mundur. Paragrafnya setelah ini udah ngomongin Cosmos, sebelumnya ini kan bukan ngomongin tentang Cosmos, teman-teman. Program yang lain gitu ya. Nah, setelahnya itu bukan ngomongin program lagi, tapi lebih ke orang yang berpengaruhnya, bukan ke siaran televisinya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Seperti itu. Kalau kita pilih Bravo nanti setelah jawab ini, setelah bahas Kosmos, eh, penulisnya, Kosmos lagi, penulisnya lagi, Kosmos lagi, penulis. Nah, teksnya nggak selesai-selesai akhirnya, teman-teman. Itu adalah alasan kenapa alur dari suatu teks atau informasi itu harus kohesif dan koherensi. Koheren maksud saya, supaya enak dibaca dan tidak maju mundur, nggak muter-muter terus, seperti itu. Nah, jawabannya Charlie ya. Dicoba lagi, di sini ada 2 soal tentang tsunami ya, berarti terakhir teman-teman. Jangan takut salah, waktunya 2 menit sama ya. Silahkan 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Alfa Alfa, ada juga Charlie Bravo. Oke, Charlie Charlie juga ada. Mari kita cek. Alfa Bravo juga ada. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, paragraf yang mendahului teks ini berarti paragraf atasnya teks ini gitu ya. Sebelumnya teks ini. Berarti kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di permukaan dasar laut dibandingkan di darat. Nah, ini tiba-tiba ada dibandingkan di darat gitu ya. Itu petunjuk teman-teman. Sebuah gaya yang besar itu dikeluarkan di permukaan air laut dan satu atau lebih gelombang-gelombang besar yang merusak yang dinamakan atau yang disebut dengan tsunami itu dapat terbentuk. Nah, teman-teman gini, sebenarnya di pilihan ganda itu gampang banget cara memilihnya. Tsunami itu baru diperkenalkan di sini, ya kan? Yang disebut dengan tsunami. Berarti sebelumnya tidak boleh menyebutkan tsunami. Nggak mungkin sebelumnya membahas tentang tsunami, tsunami aja baru diperkenalkan di sini, ya kan? Misalkan kita ngomongin tentang Alfredo misalnya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu Alfredo itu siapa, kita ngomong lama kan ya nggak ini teman-teman. Kita ngomongin banyak tentang Alfredo, teman-teman. Setelah kita ngobrol tentang Alfredo, Alfredo itu siapa, Sir? Kan nggak enak seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau tsunami itu baru diperkenalkan di sini, sebelumnya sudah dibahas. Ya, maksud saya adalah di pilihan ganda yang ada kata tsunami-nya itu salah, teman-teman. Ya, karena tsunami baru diperkenalkan di sini, nggak mungkin sebelumnya itu sudah dibahas. Ya, jawabannya adalah Charlie ya, land-based earthquakes. Jadi gempa yang terjadi di darat. Tadi ada kata ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dibandingkan atau daripada di darat, nah tiba-tiba ada daripada di darat, ya kan? Nggak mungkin kalau ini belum dibahas eh, ketika sorry, nggak mungkin ini nggak mungkin ini belum dibahas. Kalau ini disebutkan di sini di topik yang baru tentang tsunami. Jadi itu sebenarnya sudah dibahas di sebelumnya, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan besar adalah topik dari paragraf setelahnya atau yang mengikuti teks di atas. Berarti paragraf setelahnya teks ini, kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami tersebut itu dapat mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter ya kalau dimeterkan, atau bahkan lebih. Dan dapat menyebabkan banjir besar dan kerusakan terhadap area-area pantai. Berarti ini ngomongin tentang dampak pasca tsunami ya di daerah pantai, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang Bravo. The destructive effects of tsunamis on the coast. Dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Kalau yang Alpha, penyebab tsunami. Tadi dijelaskan ya, pertama karena ada gempa di dasar laut. Nah, mungkin ada penyebab lain yang belum kita baca tapi di situ ya. Nah, kalau kita bahas penyebab lagi, nanti muter-muter lagi teman, balik lagi di awal, nggak selesai-selesai teksnya, seperti itu. Kalau yang Charlie, perbedaan antara tsunami dan gelombang tidal atau gelombang pasang. Sorry, ya gelombang pasang gitu ya. Nah, di sini nggak ada teman-teman, di kalimat terakhir gelombang pasang. Nanti jadi jeglek atau yang saya sebut tadi tidak koheren juga tidak kohesif. Kalau dibaca nanti tiba-tiba berubah alurnya. Belok mendadak gitu ya. Charlie bukan teman-teman. Kalau yang delta, distances covered by tsunamis. Jarak-jarak yang ditempuh oleh tsunami. Bukan ya teman-teman. Tadi ada angka 30 meter atau 100 kaki. Tapi itu bukan jarak yang ditempuh. Itu adalah ketinggian yang bisa dicapai oleh tsunami ketika dia mencapai perairan pantai yang dangkal. Seperti itu. Nah itu tadi adalah materi terakhir tentang reading ya. Yaitu menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih teman-teman sebelum kita tutup materinya. Sebentar saya unmute dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Selain yang tadi ya, setelah ini saya tampilkan teman-teman tentang penampilan yang ketika real test, tes online seperti itu. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Nah, ini saya eh, apa namanya? End dulu ya recordingnya, tapi tetap nanti saya akan bukakan teman-teman.
Sebentar.